Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengucap basmalah dan 3 kali istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya, kita lihat kompetensi dasar yang pertama. Menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Ya, untuk kompetensi dasar yang kedua, itu menganalisa karakteristik masing-masing grafik. Ya, untuk tujuan pembelajaran. Ya, setelah mengikuti atau melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mengetahui apa itu relasi, fungsi, dan notasi fungsi. Tujuan yang kedua, itu dapat membedakan relasi dan fungsi. Tujuan yang ketiga, itu dapat menentukan penyelesaian dari relasi maupun fungsi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita masuk ke materi. Ya, jadi di semester genap untuk materi pertama itu terkait fungsi. Nah, di dalam fungsi itu ada beberapa sub yang harus kita pelajari. Di antaranya yang pertama ini ada relasi yang harus kita pelajari ya. Ada relasi, yang kedua ada fungsi, ada notasi fungsi, ada sifat-sifat fungsi, operasi aljabar pada fungsi, fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Ya, jadi untuk pertemuan pertama itu kita belajar ada 3. Yang pertama relasi, fungsi, dan notasi fungsi. Langsung saja kita lihat yang pertama terkait dengan relasi. Ya. Nah, di sini untuk memahami apa itu relasi kita bisa lihat ilustrasinya. Nah, ini adalah ukuran sepatu yang dimiliki oleh masing-masing anak yang sudah dibuat dalam diagram panah. Ya, di sini kita bisa lihat Ardi memiliki ukuran sepatu 39. Ini sudah ditampilkan dalam diagram panah ya. Dan seterusnya Dani 40 ukuran sepatunya, Rano 40, Dian 34, Rani 35, Dewi 33. Nah, dari diagram panah ini kita bisa menentukan apa saja sih? Misalkan anggota himpunan A ini namanya apa? Yaitu adalah daerah asal atau domainnya. Sehingga ditanya daerah asal, itu namanya domain ya. Nah, daerah asal atau domainnya itu apa? Ya ini Ardi, Dani, Akil, Rano, sampai Dewi. Itu adalah daerah asalnya atau anggota himpunan A. Nah, sekarang kita bisa lihat daerah kawannya atau kodomain. Itu ya, ini adalah anggota himpunan B, itu adalah daerah kawan. Nah, daerah hasil atau rank itu yang mana? Nah, daerah hasil atau rank itu dia adalah anggota himpunan B yang memiliki pasangan pada anggota himpunan A. Nah, misalkan di sini ditambah lagi 43, dia tidak memiliki kawan pada anggota himpunan A, berarti dia bukan termasuk daerah hasil. Bisa paham ya? Tapi dia termasuk pada daerah kawan, ya betul. Nah, sekarang selain diagram panah, kita bisa juga menentukan suatu relasi menggunakan ya, nah ini grafik kartesius ya. Nah, kalau grafik berarti ada sumbu X, ada sumbu Y. Jadi bisa bedakan sumbu X itu yang mendatar, sumbu Y itu yang tegak, betul. Nah, untuk menentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil pada grafik kartesius, nah kalau daerah asal itu dia berada sumbu X, pada sumbu X ya. Nah, kalau daerah kawan dan daerah hasil itu dia berada pada sumbu Y. Nah, ini ya daerah asalnya, berarti Dewi, Dian, dan seterusnya ya sampai akhir ini, itu daerah asalnya. Nah, daerah kawan atau daerah hasil dia berada pada sumbu Y. Misalkan tadi diagram panah, daerah hasilnya itu kan berada pada B ya. Nah, kalau grafik kartesius berarti dia berada pada sumbu Y. Daerah hasilnya berarti dari 33 sampai 42, di mana dia memiliki pasangan pada daerah asal atau pada sumbu Y ini. Dan misalkan di sini ada tambahan 43, tapi dia tidak memiliki kawan pada sumbu X atau daerah asalnya, berarti dia bukan termasuk daerah hasil, tapi dia merupakan daerah kawan. Ya, betul. Nah, selain diagram panah, grafik kartesius, ada juga cara yang ketiga, kita bisa menentukan suatu relasi ya. Itu ialah pasangan terurut. Nah, untuk cara menulis himpunan pasangan terurut jangan lupa pakai kurung kurawal ya. Ya.
Jadi untuk membedakan satu dengan lain pakai kurung biasa, baru koma dan lanjut sampai dengan yang terakhir. Dan terakhir jangan lupa pakai kurung kurawa lagi. Misalkan di sini Ardi 39 dan 40 akil 42 dan seterusnya sampai Dewi 33. Itu artinya Ardi memiliki ukuran sepatu 39, Dani 40, akil 42 dan seterusnya sampai Dewi. Ya. Oke, kita lanjut. Dari contoh sebelumnya, kita bisa menarik suatu definisi dari relasi ya. Jadi misalkan A dan B adalah himpunan. Relasi dari A ke B adalah aturan pengaitan atau pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Nah, di sini perlu kita ingat bahwa daerah asal atau domain itu adalah himpunan tidak kosong di mana sebuah relasi didefinisikan. Nah, daerah kawan atau kodomain himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang didefinisikan. Nah, daerah hasil atau ring tadi bagaimana? Himpunan, anggota himpunan kawan atau kodomain yang memiliki pasangan pada himpunan daerah asal atau domain. Ya, ini untuk terkait relasi. Kita lanjut yang kedua, ini terkait dengan fungsi. Nah, fungsi itu nama lainnya pemetaan ya. Ya, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi atau hubungan khusus. Maksudnya bagaimana? Yaitu relasi yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu di anggota B. Nah, jadi bedanya relasi dengan fungsi itu sudah tahu ya. Kalau fungsi itu dia memasangkan, tapi ada syaratnya dengan tepat satu. Kalau relasi tidak ada syaratnya, dia memasangkan A ke B. Dari pengertian ini kita bisa lihat contoh. Relasi dari himpunan A di mana anggotanya A, B, C ke himpunan B, anggotanya P, Q, R di bawah ini yang merupakan fungsi ditunjukkan oleh nomor. Nah, di bawah ini ditampilkan ada 4 macam diagram panah ya. Kita disuruh menunjukkan yang merupakan fungsi itu nomor berapa aja sih? Ya, coba perhatikan ya, berdasarkan pengertian fungsi tadi, itu setiap anggota A memasangkan tepat satu pada anggota B. Berarti kita perhatikan untuk diagram pertama, ini termasuk tidak? Memasangkan tepat satu pada anggota himpunan B. Betul ya? Iya. Dan nomor 2, A juga memasangkan tepat satu, B juga, C juga. Nah, nomor 3, A juga memasangkan tepat satu. Oke. Nah, nomor 4, A tidak ada teman. B ke P, B ke Q, B ke R, C tidak ada teman. Nah, untuk poin 4 ini dia merupakan fungsi tidak? Iya, berarti jadi yang merupakan fungsi itu ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3. Nah, nomor 4 tidak merupakan fungsi. Ada yang tahu alasannya apa? Nah, alasannya karena ada anggota himpunan A, yaitu A dan C ini tidak memiliki kawan atau tidak memiliki teman ya pada anggota himpunan B. Selain alasan itu, alasan yang kedua, karena ada anggota himpunan A yaitu B ini memiliki kawan lebih dari satu pada anggota himpunan B, sedangkan syarat fungsi itu adalah memiliki pasangan tepat satu. Nah, sedangkan ini dia memiliki pasangan lebih dan ada anggota A yang tidak memiliki pasangan. Itu berarti dia bukan merupakan fungsi. Ya, ini adalah penjelasan tadi yang Ibu sudah jelaskan, bisa dilihat lagi. Ya, kita lanjut ya. Nah, ya kita lihat poin yang ketiga terkait notasi fungsi. Di sini, jika F suatu fungsi yang memetakan atau memasangkan setiap X anggota himpunan A, di mana simbolnya ini ya, X elemen A, dengan tepat satu Y anggota himpunan B, di mana Y elemen B, maka dapat ditulis F memetakan X ke Y. Ya, F titik 2X, tanam panah Y, ini bacanya F memetakan X ke Y. Y disebut bayangan X oleh F, dan dinyatakan dengan Fx. Jadi Fx adalah nilai Y untuk sebuah nilai X yang diberikan, sehingga dapat ditulis Y sama dengan Fx, yang berarti bahwa Y adalah fungsi dari X. Dalam hal tersebut, nilai dari Y bergantung pada nilai X, maka dapat dikatakan bahwa Y adalah fungsi dari X. Ya, langsung saja kita lihat contoh. Perhatikan contohnya, diketahui F memetakan A ke B dan dinyatakan oleh rumus Fx sama dengan 2x kurang 1. Jika daerah asal A ditetapkan, nah ini dia dalam bentuk interval ya. Cara bacanya X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 4. Ingat, X itu apa? Daerah asal ya, karena dia berada di sumbu X ya. X itu daerah asal. Nah, dimana X elemen bilangan real, X adalah bilangan real. Nah, pertanyaan yang pertama, kita disuruh menentukan F0-nya berapa, F1, F2, F3, dan F4.
Oke, pertanyaan yang kedua, gambarkan grafik fungsi Y sama dengan fx sama dengan 2x kurang 1 dalam bidang kartesius. Ya, pertanyaan yang ketiga, tentukan daerah hasil dari fungsi f. Ya, kita lihat untuk jawaban yang pertama, nomor 1, kita disuruh menentukan f0, f1 sampai f4 itu berapa ya. Ya. Nah, dari rumus yang tadi fx sama dengan x kurang 1, dari sini kita bisa menentukan nilai dari f0 itu berapa. Ya, misalkan di sini fx sama dengan 2x kurang 1, maka f0-nya minus 1 dapat dari mana? Karena x kita ganti dengan 0 ini. Ya, berarti 2 kali 0, 0, 0 kurang 1 minus 1. Nah, begitupun dengan f1. f1 sama dengan, 2 kali 1 kurang 1. 2 kali 1 berapa? 2. 2 kurang 1, 1. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang f2, f3, dan f4. Caranya sama ya, seperti f0 dan seterusnya. Ya, sehingga diperoleh F4 sama dengan 7. Nah, minus 1, 1, 3, 5, 7 ini dia sebagai apa? Daerah hasil. Letaknya di mana? Ingat? Iya, berada pada sumbu Y. Berarti daerah asalnya tadi dari 0, 1, 2, 3, 4. Betul. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, kita menggambar grafik fungsinya. Oke, sekarang kita gambar grafiknya. Ya, ini adalah grafik dari fungsi Y sama dengan fx sama dengan 2x kurang 1. Nah, ini ya daerah asal yang tadi sudah diketahui, dari 0 sampai 4 dia berada pada sumbu Y ini. 0, 1, 2, 3, 4. Ini sebagai daerah asal ya. Nah, daerah hasil yang sudah kita peroleh tadi, nah ini letakkannya di sumbu Y, berarti minus 1, 1, 3, 5, 7. Nah, kenapa ini titiknya di minus 1? Ya, kenapa? Karena pertanyaan nomor 1 tadi F0, ya F0 nya kita dapat berapa? Minus 1, berarti 0 dengan minus 1, F1 nya 1, F2, 3, F3, 5, F4, 7, sehingga kita peroleh grafiknya seperti ini. Iya, jelas ya untuk grafiknya. Kita lihat yang ketiga, itu daerah hasil. Ingat, daerah hasil itu sumbu Y. Hasil itu ring, artinya simbolnya berarti R ya. Daerah hasil dari fungsi atau RF itu hasil dari fungsi. Nah, ya karena daerah hasilnya itu berada pada sumbu Y, berarti kita tulis Y di mana Y lebih dari sama dengan minus 1 kurang dari sama dengan 7, di mana Y elemen bilangan real. Mau pakai ini juga boleh, atau kita mendata anggotanya. Daerah hasilnya itu apa saja atau berapa saja. Di sini minus 1, 1, 3, 5, 7. Itu juga boleh ya. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini ya, untuk pertemuan pertama terkait dengan fungsi. Untuk pertemuan pertama, tadi kita sudah belajar ya terkait relasi, fungsi, dan terakhir ini tentang notasi fungsi. Nah, di sini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Kita lihat soalnya. Ya, soal yang pertama, dalam rangka pekan olahraga, pelajar tingkat provinsi Mas Nur Salam Luleba mengirimkan beberapa orang siswanya untuk mengikuti seleksi tingkat kabupaten. Dari 9 cabang yang akan dilombakan yaitu bola basket, bola voli, bola kaki, futsal, badminton, tenis lapangan, tenis meja, dan catur. Mas Nur Salam Luleba meloloskan 6 siswanya untuk mewakili tim kabupaten dalam 6 cabang yang dilombakan, yaitu Yadi untuk cabang bola basket, Yakin untuk bola kaki dan futsal, Rahmatia dan Rati untuk bola voli, Budul untuk badminton, dan Raffi untuk tenis meja. Pak Nurdin sebagai guru olahraga yang membimbing siswa ikut seleksi akan membuat laporan kepada kepala sekolah dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan terurut, dan diagram kartesius. Bagaimana bentuk laporan yang akan dibuat Pak Nurdin? Ya, jadi kalian tugas ini adalah membuat diagram panah, himpunan pasangan terurut, dan diagram kartesius. Ingat ya nomor 1 ya. Nomor 2 diketahui fungsi ini sudah jelas. Tentukan F1, F0, F1, dan F2-nya. Yang B, tentukan domain dan ringnya. Ingat ya, domain itu apa, ring itu apa, masih ingat ya? Oke, soal yang ketiga. Nah, manakah diagram dua ini yang merupakan fungsi? Berikan alasan Anda. Iya. Nomor 4. Ya, nomor 2 dengan 4 hampir mirip ya. Oke. Di sini ada catatan penting yang harus kalian perhatikan. Silakan dikerjakan di buku PR. Ya, Ibu ambil sebagai nilai PR1 atau tugas 1. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.